Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mufidah. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2410311100009. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Fathul Burhan, Pondok Pesantren Baitul Burhan, Tempuran, Karawang, serta solusi evaluasi yang akan saya tawarkan menggunakan PowerPoint interaktif yang dibuat melalui Canva. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi pembelajaran PAI dilaksanakan di sekolah serta kendala apa yang akan dihadapi guru dalam pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada latar belakang sekolah. Madrasah Aliyah Fathul Burhan yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Burhan merupakan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan umum dan keagamaan. Dalam proses pembelajarannya, pendidikan agama Islam ini memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan akhlak serta pengalaman nilai-nilai Islam peserta didik. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam, diperlukan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sekaligus menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dilakukan observasi di MA Fathul Burhan guna untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI, bentuk-bentuk penilaian yang digunakan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh guru. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghubungkan teori evaluasi yang dipelajari di perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan sebagai bakal bagi mahasiswa calon pendidik. Hasil observasi dan permasalahan yang ditemukan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dan wawancara dengan guru PAI, evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Fathul Burhan ini sudah dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, kerja kelompok, praktik ibadah, juga penilaian sikap. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Pertama, sebagian besar siswa merupakan santri yang memiliki aktivitas pesantren yang cukup padat sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Yang kedua, minat baca siswa masih tergolong rendah sehingga guru perlu mencari media pembelajaran yang lebih menarik. Ketiga, proses pemberian umpan balik dan revisi tugas ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, keberhasilan evaluasi juga sangat bergantungan kepada kreativitas guru dalam menyajikan materi dan instrumen penilaian. Oleh karena itu, diperlukan media evaluasi yang lebih menarik, mudah digunakan, juga mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, di sini saya menggunakan platform Canva berupa PowerPoint interaktif. Nah, jadi saya juga akan memberikan alasan kenapa saya memilih platform ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya ini memilih menggunakan PowerPoint interaktif yang dibuat melalui Canva sebagai media evaluasi pembelajaran. Alasan pertama sebenarnya simpel aja ya, karena Canva ini memiliki tampilan yang lebih menarik mungkin ya, dan mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Dan Canva juga menyediakan berbagai template, gambar, icon, dan animasi yang dapat membuat evaluasi menjadi lebih interaktif. Kedua, PowerPoint dari Canva ini dapat diakses melalui laptop maupun smartphone sehingga memudahkan peserta didik dalam mengerjakan evaluasi. Ketiga, platform ini sangat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran PAI karena dapat membuat teks, gambar, video, audio, maupun suara interaktif yang mendukung pemahaman materi keagamaan. Nah, jadi melalui media ini, guru dapat menyajikan evaluasi yang lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang memiliki minat baca rendah. Solusi yang saya akan tawarkan kepada Anda semua untuk menggunakan media interaktif ini, yang pertama saya akan menawarkan penggunaan PowerPoint interaktif berbasis Canva sebagai media evaluasi pembelajaran PAI. Karena media ini dapat membantu guru menyajikan soal secara visual dan menarik. Selain itu, siswa juga dapat belajar sambil berinteraksi dengan tampilan yang lebih modern, sehingga proses evaluasi tidak terasa membosankan. Nah, penggunaan Canva juga dapat membantu guru dalam menyusun evaluasi secara lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Selanjutnya, bagaimana cara
Selanjutnya bagaimana cara menggunakan atau membuat media interaktif PowerPoint interaktif ini melalui Canva. Nah, pada bagian ini nih saya akan menunjukkan cara penggunaan media evaluasi yang telah dibuat. Yang pertama, guru atau murid ini bisa membuka aplikasi Canva dan memilih template presentasi atau PowerPoint sesuai yang diinginkan atau sesuai yang berkaitan dengan tema yang akan dibawakan. Yang kedua, guru ini bisa langsung memasukkan materi singkat sebagai pengantar sebelum evaluasi dimulai. Ketiga, guru bisa membuat slide khusus yang berisi soal-soal evaluasi atau soal yang dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, benar atau salah, maupun soal uraian singkat. Yang keempat, PowerPoint yang sudah selesai dapat diunduh dan ditampilkan saat pembelajaran atau dibagikan kepada peserta didik melalui tautan. Jadi nanti di bagian pojok kanan atas itu ada pilihan dibagikannya itu bisa diunduh atau berbagi tautan saja. Jika langsung ibu bapak mau unduh itu juga langsung berupa PDF, jadi tidak bisa diedit-edit oleh orang lain. Tapi ketika ibu bapak membagikan berupa tautan itu bisa diakses. Jadi apakah orang yang memiliki link itu hanya bisa melihat atau juga bisa mengedit. Nah, jadi peserta didik ini dapat mengakses evaluasi penggunaan laptop maupun smartphone. Setelah mengerjakan soal, guru dapat memeriksa jawaban siswa dan memberikan umpan balik sesuai hasil yang diperoleh. Nah, di sini juga ketika saya observasi ke MA Fathul Burhan, saya juga ada beberapa pertanyaan yang saya cantumkan berupa 3 pertanyaan saja. Yang pertama, bagaimana proses, tantangan, juga peran teknologi. Jawaban dari soal yang pertama, guru menjawab bahwa evaluasi ini dilakukan melalui penilaian subjektif dan objektif dengan menggunakan instrumen tes, entah itu pilihan ganda, esai, atau lisan ya, atau evaluasi yang dibawakan oleh guru juga bisa beserta non-tes atau praktik dan kerja kelompok. Yang kedua, apa tantangan utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI? Jawabnya adalah tantangan utama adalah keterlambatan pengumpulan tugas. Karena siswa juga seorang santri yang dimana dalam satu komplek itu dia terbagi menjadi peran, yaitu peran menjadi santri dan peran menjadi siswa. Menurut saya itu emang lumayan berat ya, karena tugas dia jadi tidak hanya di sekolah atau di pesantren saja, tapi juga dua menjadi beban dalam satu badan, dalam satu tubuh, dalam satu jiwa gitu. Yang nomor 3, bagaimana peran teknologi dan umpan balik dalam evaluasi pembelajaran PAI? Jawabnya, teknologi ini digunakan melalui media visual seperti video pembelajaran, sedangkan umpan balik diberikan secara deskriptif melalui catatan, koreksi, dan sasaran perbaikan. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelebihan dan kekurangan ketika kita observasi atau melakukan wawancara di MA Fathul Burhan ini. Saya akan uraikan satu persatu dari mulai kelebihan dahulu. Di kelebihannya ini terdapat evaluasi pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Fathul Burhan ini cukup komprehensif ya, karena memiliki aspek pengetahuan, sikap, juga keterampilan praktik siswa. Dan gurunya juga mampu menyesuaikan metode evaluasi dengan karakter peserta didik serta memanfaatkan teknologi dan umpan balik deskriptif untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Kekurangannya adalah pelaksanaan evaluasi ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses umpan balik dan revisi yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Selain itu juga keterlambatan pengumpulan tugas akibat aktivitas pesantren, ketergantungan pada kreativitas guru, dominasi penilaian ujian resmi, dan rendahnya minat baca siswa menjadi tantangan dalam mencapai evaluasi yang optimal. Nah, berdasarkan hasil observasi di Madrasah Aliyah Fathul Burhan, dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam ini sudah berjalan dengan baik ya. Tapi masih menghadapi beberapa kendala seperti minat baca yang sangat rendah, juga pengumpulan waktu tugas yang lumayan panjang gitu. Dan kebutuhan media evaluasi yang kurang
jumlahnya kurang banyak dan kurang menarik juga gitu. Tapi dengan penggunaan PowerPoint interaktif berbasis Canva ini dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu guru melaksanakan evaluasi yang lebih kreatif, menarik, juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, harapan saya untuk kedepannya kepada MA Fathonur Burhan bahwa penggunaan platform Canva ini dapat terus dikembangkan ya, sehingga mampu meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran PAI dan membantu peserta didik memahami materi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.